Malam hari ini sudah jalan malam ke-15 di bulan suci Ramadan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dikumpulkan dalam majlis-majlis, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu kita syukuri hadirnya kita ke malam hari ini, ke majlis khatmil Quran, ke kebaikan apapun, itu berkat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena tidak mau, bukan karena tidak mampu, tapi memang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita lihat teman-teman kita, orang-orang sekitar kita, berapa banyak yang pada malam hari ini tidak dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah sampai dalam keadaan maksiat. Alhamdulillah kita sekarang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis malam hari ini, berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, dikumpulkan oleh Allah di majlis yang mulia, di tempat mulia masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu yang mulia bulan suci Ramadan. Ini semua perlu kita syukuri dan perlu kita jaga. Kita usahakan terus ke kebaikan yang model manapun, bukan hanya di majelis khatmil Quran. Dan alhamdulillah malam hari ini Al-Fakir disuruh menyampaikan sedikit tentang fadilah, keutamaan berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh itu adalah sebuah perintah. Diperintahkan oleh agama kita untuk selalu berkumpul, berusaha. Baik itu kita awalnya terpaksa, kadang kita terpaksa untuk berkumpul dengan orang-orang saleh. Awalnya risih, karena selalu diarahkan, diperintah di dalam kebaikan. Karena saking buruknya kita, kadang diarahkan, hatinya kotor, akhirnya marah, tak terima. Tapi terus kita harus selalu dekat kepada mereka, karena fadilahnya sangat luar biasa. Salah satunya dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya nanti kelak ketika hisab, ada seorang hambanya Allah dihisab, sedangkan dia punya amalnya buruk, jelek. Amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Akhirnya divonis masuk ke dalam neraka. Sama Allah tahan. Suruh malaikat Jibril tanya, Hal jalasa fi majlisil ilm fid dunya. Disuruh tanya kepada orang tersebut, apakah dia selama di dunia pernah duduk bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh? Ternyata subhanallah dalam sebuah riwayat ini, orang ini menjawab, tidak pernah sama sekali. Karena mungkin di gunung ya, di gunung sama sekali tidak ada majelis, tidak kesentuh dakwah. Akhirnya tidak. Akhirnya malaikat Jibril laporan ke Allah, tidak ya Allah. Suruh tanya lagi, apakah dia cinta sama orang alim? Satu orang alim, masa tidak ada yang dia cintai? Ditanya lagi ketika itu, tidak ada ya Allah. Akhirnya ketika mau dimasuk ke neraka, tanyakan lagi, hal jalasa ala ma'idati ma'a alim? Pernah tidak duduk makan bareng sama orang alim? Duduk sama orang alim, pernah atau tidak? Sekali ya seumur hidup. Subhanallah, tidak pernah juga. Ini kebangetan, Masya Allah. Yang keempat, suruh ditanya lagi sebelum dimasuk ke neraka, hal wafaqa isma alimin? Namanya gimana namanya? Kalau namanya sampai ada yang sama, orang alim model seperti itu, masuk surga wis, tidak usah neraka. Cuma dari segi nama. Subhanallah, namanya juga bukan sedunia, tidak ada yang model seperti itu. Ditanya lagi, masih cari cara biar
bisa masuk surga. Ditanya lagi terakhir. Pas di dunia dia punya teman yang cinta sama orang alim enggak? Alhamdulillah punya. Alhamdulillah setelah itu masuk surga. Berkat orang alim, berkat orang soleh. Nah ini kita ambil pelajaran dari sini. Bagaimana dari yang jauh seperti itu, ada dia punya teman cinta sama orang alim, bukan dia yang cinta, tidak ada pernah kaitan sama orang alim, tapi hanya punya teman. Lihat berkahnya orang soleh. Kadang kita sebagai orang yang merasa dirinya kotor, mau deket sama orang alim ini minder, gengsi, bukan gengsi, minder. Merasa, aduh kulon ini dereng pantes deket-deket seperti itu. Lah kalau ndak mulai sekarang sampai kapan? Mau nunggu sampai sempurna? Ndak mungkin. Manusia ndak mungkin sempurna. Maka dari itu mulai saat ini kita usahakan selalu untuk ada kaitan dengan orang-orang soleh dimanapun dan kapanpun. Hakadzam ini kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.